Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di LTNU, Let's Talk NU, saatnya muda menginspirasi. Nah, di episode perdana ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang cantik banget, yang udah pasti menginspirasi, yakni Kak Habibah Nabila Zahro. Di sini udah di samping saya, Kak Habibah. Selamat datang Kak Habibah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin Kak Habibah bisa lebih gede lagi suaranya ya. Emang kalau misalnya penghafal Quran tuh suaranya kecil-kecil gitu ngobrolnya? Lebih halus gitu. Enggak bercanda. Oh, bercanda. Gimana? Enggak, justru malah dianjurkan biar keras kayak gitu. I see. Oke. Berarti bisa dong ya suaranya agak dinaikkan lagi. Oke. Kalau boleh tahu Kak Habibah kesibukannya saat ini apa? Kesibukannya saat ini saya di Bali ini kan cuma sementara ya. Saya bantu-bantu ibu saya buka usaha baru di sini. Jadi sembari mengisi waktu luang saya itu ada tugas PPL kan dari sekolah, dari pondok pesantren buat ngajar. Jadi makanya kemarin saya datang ke sini pas awalnya, terus minta rekomendasi sekiranya tempat ngajar di Bali itu yang bagus, itu yang di mana gitu. Akhirnya diarahin ke Pondok Syafa'ah Darussalam di dekat sini. Oh, I see. Ya. Di Pondok Syafa'ah ngajarnya tahfidz juga? Enggak, pas itu kata uminya, pengasuh pondoknya itu karena yang kekurangan ustazah, kekurangan guru itu di kelas kelas Quran. Jadi saya ditempatinya di kelas Al-Quran. Ngajarnya berarti tentang tentang Al-Quran, tentang ilmu tajwid, tentang berarti memutuskan untuk hafidhoh ini semenjak masuk pondok atau emang dari awal didikan orang tua udah ngajarin ayo kamu jadi pelafal Quran atau gimana? Emang udah keinginan dari kecil sih. Berarti bukan dorongan dari orang tua, emang dari sini? Iya, dari sini. Oh my god. Itu baru ngerasa kayak aku mau jadi hafidhoh, sekarang udah mulai nih. Itu di umur berapa kira-kira? Ketika aku bener-bener masuk program tahfidz Al-Quran pas aku mondok yang kedua di Wonosobo. Itu umur SMA atau? Baru masuk SMA. Baru masuk SMA. Berarti pengennya udah dari lama, cuma benar-benar baru siapnya itu di SMA. Berarti udah 4 tahun ya? 4 tahun 3 tahun? Apanya? Jadi pelafal Quran, sorry. 4 tahun ini ya berarti. Udah dol? Dol gimana? Dol ini maksudnya udah tuntas hafalannya? Udah tuntas, alhamdulillah. Wah, udah cantik, hafalannya tuntas. Kurang apa coba Bidadari Sulaiman? Kalau jadi hafal Quran tuh saya pernah dengar juga teman-teman tuh yang hafalan Quran, ada yang nggak mau nonton Korea lah, ada yang nggak mau natap langsung laki-laki lah kalau ngobrol, ada juga yang nggak mau tuh dengerin lagu-lagu yang bukan sholawat kayak gitu. Mbak Habibah sendiri kayak gitu nggak sih? Kalau lebih ke aku itu sih lebih ke menjaga ya. Sekiranya suatu hal itu kayak berdampak buruk di aku atau di hafalanku, aku lebih baik meninggalkan kayak gitu daripada aku kayak mencoba-coba tapi ujung-ujungnya kayak keasyikan kayak gitu. Dan prinsipku emang kalau emang sekiranya itu di situ madorotnya lebih banyak, manfaatnya dikit dan juga buruk di aku, mending aku nggak usah coba-coba kayak gitu. Berarti sebenarnya lebih ke pribadi masing-masing ya kayak gitu. Kan ada orang yang penghafal Quran, dia suka drakor atau mendengarkan musik, itu emang kayak refresh dia atau cara dia mengembalikan mood, semangat dia buat ngehafal lagi atau murojaah lagi, kan seperti itu. Kan beda-beda orang setiap caranya kan buat mengembalikan mood atau buat hiburan kayak gitu. Berarti hal-hal kayak itu sebenarnya balik lagi ke pribadinya. Iya, balik lagi ke bisa pribadinya. jadi
bikin mood booster untuk naik, Iya. bisa juga bisa bikin down gitu. Oh, I see. Berat nggak sih jadi penghafal Quran? Jujur nih, jujur ya. Jangan bilang, oh enggak, jangan gitu ya. Nggak, Review ya. jujur-jujuran nih. Jujur nih, harus jujur nih. Dibilang berat, emang berat Mbak. Berat sih. Beratnya itu di lebih kita, apalagi kan aku itu ya anak program. Masih anak program itu gimana sih, kayak aku dulu tuh di pondoknya itu udah bener-bener ada program tertata. Jadi dari jam, dari kegiatan, apa-apa tuh kita tuh bener-bener di manajemen waktu udah dari sananya. Jadi kita tinggal ikutin. Dan bener-bener di sana tuh digembleng, bener-bener kayak kamu harus memenuhi target ini, kayak ini. Jadi tuh hafalan kita tuh terkontrol gitu. Dan udah terbiasa buat merojaah banyak kayak gitu. Bisa-bisa tuh sehari tuh bisa 5 juz loh. Merojaah sehari. Satu kali duduk? Iya, enggak sekali duduk, tapi berwaktu-waktu kayak habis subuh, nanti asar, maghrib, terus nanti ada tambahan lagi kayak gitu. Nah, tapi ketika kita udah lepas, kayak aku nih udah lulus dari program, kan kita udah bebas kan, udah nggak ada yang mengikat, kayak ya Al-Quran tuh tanggung jawabmu udah bukan tanggung jawab program lagi kayak gitu. Jadi tuh kalau kita mau mengembalikan kondisi kita atau mendisiplinkan kita lagi seperti awal kita di Qur'an itu susah, apalagi dengan kegiatan kita yang udah nggak di pondok lagi kan, mungkin udah punya kegiatan lainnya, udah bebas lagi. Jadi untuk memurojaah itu emang bener-bener butuh satu tekad. Dan kalau bisa buat penghafal Quran itu murojaah tuh bukan mencari waktu luang, tapi meluangkan waktu buat murojaah. Kalau nggak kayak gitu udah susah. Iya, susah banget. Tetap harus jadi prioritas utama Iya. ya itu. Kalau boleh tahu mondoknya di? Mondoknya saya 2 kali mondok ya. Yang pertama SMP di Darut Tauhid Jepara. Yang kedua di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Asyariah Wonosobo. Oh, Wonosobo. Iya. I see. Berarti yang itu 3 tahun semuanya? Ya, atau 3 tahun, ada lebih kayak enggak. gitu? Oh. Sekolahnya sekolah umum gitu? Iya, sekolahnya sekolah umum SMA Tahassus Al-Quran. Ada nggak sih amalan-amalan dari Mbak pribadi atau dari pondoknya mungkin ngasih amalan biar lancar hafalannya atau biar hafalannya cepet kayak gitu? Kalau dari pondok, amalan-amalan tuh Kayak kalau ijazah gitu? iya, biasanya kan kalau di pondok-pondok lain kan mungkin ada ya. Tapi kalau di pondokku sendiri di Al Asyariah ini, Simbah Kiai Haji Muntaha atau pendiri pondokku tuh menganjurkan udah orang penghafal Quran tuh nggak usah banyak riadohnya yang perlu dibanyakin. Itu ya kalau buat penghafal Quran ya Al-Qurannya banyakin derasnya kayak gitu. Tapi kalau di aku sendiri, karena emang kadang mesti susah ya, kalau ada waktu-waktu tertentu buat kadang susah, kadang gimana sih biar hafalan Quran ini cepet kayak gitu. Jadi aku menekankan diri sendiri buat menyeimbangi antara emang deres banyak sama punya riadoh sendiri kayak gitu. Pengalaman menarik nih selama Mbak jadi penghafal Quran di pondok nih, yang menariknya atau dari Mbak atau dari teman-teman mungkin apa? Pengalaman menariknya gimana nih? Maksudnya bisa juga pengalaman lucunya atau pernah dihukum waktunya nggak murojaah atau dari sebagainya yang terkenang banget deh gitu. Aku lebih terkenang ke itu sih, program aku sendiri maksudnya program tahfidz aku di sini kan bener-bener emang ekstra hektik banget iya, gitu. Kayak pokoknya bener-bener digejok banget kayak gitu. Jadi tuh awalnya kan aku angkatan corona nih ya, jadi masih kalau corona kan iya kan hiatus gitu sih kan, nggak sekolah dulu kan. Jadi tuh awal-awal kelas 1, kelas 2 itu jadi kayak aku mondok, aku sekolah juga tapi sekolahnya masih belum aktif waktu itu. Cuma mondoknya aja. Iya, cuma mondok, tapi jadi tuh sekolah kayak kita tuh ngambil tugas ke sekolah, cuma ngambil tugas tok kayak gitu buat dikerjain di sekolah. Lah, ketika itu kita masih nyantai-nyantai karena banyak waktu luang banget kan. Waktu luang buat kayak dari pagi sampai duhur kan bener luang banget kan, nggak ngapa-ngapain kan. Seharusnya yang biasanya buat sekolah, tapi kan itu nggak sekolah, jadi kita nggak ngapain kan. Jadi kita nyantai-nyantai kayak gitu. Free gitu.
Tapi ketika kita udah dihadapi dengan realita kalau corona udah selesai, alhamdulillah kan. Tadinya kan sekolah aktif lagi kan, kita langsung kaget gitu. Kagetnya kenapa? Karena emang di program pondokku tuh sendiri, namanya kan program Kuantum Tahfidz Al-Quran, kita itu emang menuntut buat bener-bener apa ya, memanajemen waktu kayak gitu loh. Jadi dan ketika kita baru tahu ketika realitanya nggak corona atau kayak gimana, kita pulang sekolah berangkat dari jam 7, pulangnya jam 2, habis itu jam 2, jam 3 setelah asar kita harus setoran. Bayangin kalau sebenarnya kita nggak punya celengan, masih belum buat dari pagi, kita mau setoran apa kayak gitu, kayak gitu. Mesti nangis, capek banget. Soalnya emang ini belum perjuangan sih. Dan modelnya tuh kita di situ tuh ngapal nggak cuma ngapal ayat, tapi kita harus ngapal sama nomor surat dan nomor ayat. Jadi nanti tuh di akhir jenjang nanti ada tes kayak tes itu kayak per orang kayak gitu, dites kategori berapa juz, ada yang 30, ada yang 15, sebutkan surah An-Nahl ayat 63 apa kayak gitu. Jadi kayak gitu emang itu berarti bener-bener kalau yang keluar dari sana bener-bener hafal banget ya. Dan ya kita dituntut buat itu namanya program Kuantum Tahfidz Al-Quran. Jadi punya program khusus namanya rumusan. Berarti Mbak Haga sendiri masuk SMA udah punya hafalan atau masih kosong nih, terus masuk SMA lulusnya langsung 30 kayak gitu? Masih pure, aku pertama dari kali nol berarti ya? Dari nol SMA terus keluarnya lengkap? Ya alhamdulillah lah. Luar biasa sekali. Biar menginspirasi teman-teman nih, tips deh dari Mbak Habibah biar ziyadahnya tuh lancar atau gimana? Ziyadah mudah. Ziyadah mudah. Kalau di aku, kalau kita pengen ziyadah cepet dan mudah, itu yang pertama-tama kita harus nyari tempat yang sepi. Karena tempat sunyi kan bener-bener bantu kita buat kayak fokus kan. Kalau rame kan kita nggak bisa. Kadang kalau rame, kalau sebenarnya aku kayak deres di kamar kayak gitu kan, yang sini deres, yang sana makan, ketiba ngelirik pengen ya kan ikut comot kayak gitu kan, nggak jadi kan. Iya, fokusnya terbuyar-buyar kayak gitu. Pertama itu deres tempat di sepi gitu. Yang kedua itu punya wudhu lah yang punya. Terus sama dia disunahkannya menghadap kiblat. Percaya nggak percaya Mbak Cindy? Itu soalnya itu ada penelitian yang membuktikan kayak ada menguji dua ini loh, kayak apa ya namanya? Dia kayak observasi. Eksperimen. Iya, eksperimen observasi. Tapi di eksperimen itu ada observasinya dulu. Benar-benar. Dia eksperimen 2 orang yang hafalan, yang satu tuh menghadap kiblat, yang satu tuh nggak menghadap kiblat. Dan mereka tuh kayak dari awal mereka mau hafalan tuh di waktu yang sama, tapi perolehan mereka menghafal sama selesainya tuh lebih cepet yang menghadap kiblat ya. Jadi kayak disunahkannya menghadap kiblat gitu. Terus habis itu menghadap kiblat keduanya tuh, kalau aku disuruh tawasul dulu. Direkomendasikan buat tawasul entah dari sesepuh atau dari alim ulama atau habib tuh. Karena kenapa? Karena dengan tawasul tuh kita tuh juga kayak minta doa sama mereka supaya dimudahkan hafalan kita. Dan emang mau dibilang percaya apa nggak percaya, tapi saya emang itu pernah membuktikan bedanya hafalan dengan tawasul sama hafalan yang nggak pakai tawasul. Emang beda. Kalau sama tawasul itu kayak bener langsung cepet gitu. Kalau sama tawasul itu kayak susah, nggak tahu kenapa. Mau ya dibilang kayak cuma mitos, tapi ya aku merasakan sendiri kayak gitu. Saya ini pernah dengar nih Mbak, ada teman saya tuh hafalan Quran di pondok gitu. Dia bilang, aku hafalan di makomnya Abah aja gitu, biar lebih nyantol hafalannya itu emang bener kayak gitu Mbak Habibah ngalamin sendiri atau
itu pribadinya orang masing-masing aja? Kalau di pondok saya itu suatu hal yang lumrah, udah bukan suatu hal yang kayak jarang kayak gitu. Lumrah banget karena emang di Pondok Al-Syar'i itu di sana kan ada makbaroh Kiai Haji itu Simbah Muntaha. Nah, itu kalau setiap ada mbak-mbak yang mau hataman Quran biasanya mereka tuh 40 matang puluh lah bahasanya. Matang puluh dindero di makamnya mbah itu. Tujuannya buat apa? Biar itu apa ya namanya, ngambil barokahnya. Nice. Dan emang saya kan emang belum pernah ini ya matang puluh ke mbak ya, masih matang puluh ke makamnya Simbah ya. Tapi kata mbak emang kalau hafalan menghadap kayak makam, maksudnya kayak kita tawasul ke makam itu rasanya kayak lebih adem, lebih tenang, lebih cepat. Karena kenapa? Karena yang kita tawasulin itu langsung di depan kita kayak gitu loh. Kayak jadi kita tuh ini bukan baca Quran, bukan buat syirik atau bukan apa ya, masih kalau tujuannya yang lain bukan, tapi tujuan kita tuh tawasul. Artinya kita tuh mewasilahkan bacaan kita biar dimudahkan, biar dilancarkan, itu tuh lewat makam, maksudnya lewat waliullah sendiri kayak gitu. Jadi kan kalau waliullah nanti perantaranya gampang gitu ke Allah kayak gitu, apalagi dia kan kekasih Allah kayak gitu, jadi lebih mudah. Berarti bukan karena ada kepercayaan lain ya, tapi tujuannya cuma tawasulnya aja gitu. Juga di makam tuh emang hawanya tenang nggak sih di sana tuh? Ya kan semuanya adem gitu, fokus sama doa-doa mereka di sana gitu. Ini yang paling banyak yang nyari nih Mbak. Paling pasti banyak yang ditunggu-tunggu nih, tips and trick buat jaga hafalan. Jaga hafalan. Kalau jaga hafalan itu yang bukan ya mesti harus murojaah ya. Tapi kalau di kita secara umum menjaga hafalan itu ada punya tiga bagian atau tiga manajemen. Yang pertama tuh manajemen waktu. Bagaimana cara kita memanajemen waktu untuk membagi antara kita harus membagi kegiatan sehari-hari dengan memurojaah, pokoknya harus meluangkan waktu lah kayak gitu. Yang kedua konsisten, jadi kita jangan cuma punya manajemen waktunya doang, tapi kita juga harus benar-benar menjalaninya itu dengan konsisten. Terus yang ketiga kita juga harus doa dan riyadhah. Doanya ya doa agar menghafalnya dipermudah, diperkuat sama Allah kayak gitu. Jadi kita nggak cuma usaha pakai badan doang, tapi kita juga harus usaha dengan minta pertolongan sama Allah. Tapi yang paling sulit kayaknya yang poin nomor 2 deh ini. Konsisten. Iya, cobaan berat itu emang. Kalau Mbak sendiri apa sih yang bikin tetap konsisten gitu? Pasti kan ada motivasinya yang baru konsisten. Kalau aku buat ini ya, kalau setiap hari buat kayak planner harian kayak gitu ya. Nah, jadi di planner harian itu kayak planner harianku kan tak tulisin kayak gitu kan. Nah, di samping gambar planner itu aku kasih gambar kayak emot pohon kayak gitu loh. Nah, jadi fungsinya emot, dan abis itu aku tulisin list apa harianku. Jadi fungsinya emot pohon itu biar aku tuh ingat kalau amalan harianku tuh aku ibaratkan sebagai pupuk atau nutrisi buat pohonku itu nanti. Lah, kalau sebenarnya aku ngerasa kayak semakin baik kualitas pupuk pohonku, nanti juga insya Allah bakal baik juga apa yang aku peroleh kayak gitu. Jadi ketika aku kayak di planner harianku tuh aku nemuin silang-silang banyak kayak rasanya kayak mesti silang nih yang enggak silang tuh kayak nggak terlaksana, kayak ya Allah sedih banget sih, jadi kan nanti kalau mati gimana gitu. Jadi kayak lebih ya Allah sedih banget kok hari ini banyak merah, besok harus enggak lah kayak gitu. Jadi kayak punya semangat sendiri gitu. Berarti udah ngeplan nih gitu. Kalau misalnya ada nanti udah malam pas dia lagi ternyata udah nextnya, jadi besok harus ditingkatkan. Wah, bagus banget ya. Motivasinya tuh mengarah ke sana. Kalau orang mungkin motivasinya pengen pengen orang tua bangga kayak gitu ya, atau pengen mungkin motivasinya dengan lagu bisa jadi lebih lagi. Kalau ini cuma gambar pohon doang, ingat kalau ini pekerjaan
daily activity ini adalah pupuk dari pohon ini. Tidak terduga motivasinya. Ini juga idenya nggak terpikirkan, tiba-tiba mengalir aja gitu. Pengen salah aku tuh pengen punya tanaman, tapi cuma kayak nggak ada lahan buat tanam kayak gitu. Jadi gambar. Jadi gambar aja udah. Kan bisa pakai pot kan kecil kayak gitu. Kenapa digambar? Oh, lebih ke seorang yang kayak nggak pengen ribet. Oh, Ya udah. Oke. Iya sih, kalau ada tanaman kita harus bener-bener nanam kayak gitu kan. Ya aku kayak dari kalau nyiram atau kalau kita nanam sesuatu kan harus ini ya konsisten. Masih kayak bener-bener apa ya namanya, gemati banget kayak gitu sama tanaman lah. Aku tuh belajar gematinya itu konsistennya aku tuh dari planner yang aku buat kayak gitu loh. Jadi kalau planner aku udah berjalan lancar kayak gitu, insya Allah aku bisa lah kayak gitu. Jadi mengukur tingkat kekonsistenku tuh kayak gimana. Emang kalau udah dari dalamnya baik, keluar tuh juga baik ya gitu. Ini benar-benar makasih banyak Mbak Habibah. Ini saya pengen Mbak aja ya. Kita menutupi pernyataan di balik layar, oke? Terima kasih Mbak Habibah atas waktunya. Ini episode pertama, udah gue startnya gemilang banget. Wow, sangat menginspirasi. Mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan dari saya, baik ke Mbak Habibah maupun ke teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Habibah. Semoga semakin menginspirasi kedepannya. Saya tunggu semua prestasi-prestasi lainnya. Minta doanya aja Mas. Amin. Kita sering berdoa kalau gitu. Biasanya kalau penghafal Quran ini kan ijabah kan doanya. Ya Allah. Jadi bisa ya kita bagi-bagi doa ya kita. Oke, biasanya bagi-bagi giveaway, ini bagi-bagi doa. Loh, itu bagus kan. Nanti mungkin dari doanya bisa ada giveaway dikit kayak gitu. Ya, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, sama di subscribe. Follow Instagram kita di LTNU dan NU Bali, dan TikTok kita juga di Semoton NU, tentunya di YouTube kita LTNU Bali. Saya Cindy pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.